warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, dimanapun Anda berada pada saat ini, kita masuk pada seri pojok surah hari ini terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, dalam sebuah hadis diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, an Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Artinya Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, dari Abdullah bin Mas'ud menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran maksudnya, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi kata Rasulullah, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, inilah penjelasan singkat Nabi Muhammad SAW begitu utamanya kita dalam belajar dan membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, manfaat membaca Al-Quran terutama bagi kita di bulan Ramadan ini tentu membawa keuntungan yang besar, ya. Kemudian diantaranya dijelaskan oleh Rasul tadi bahwa satu huruf itu ada 10 kebaikan. Maka dengan membaca banyak Al-Quran, baik di luar apalagi di dalam bulan Ramadan ini, membawa kebaikan-kebaikan bagi orang yang membaca, meski kita tidak mengetahui makna atau terjemahan dari ayat yang kita baca tersebut. Itulah kemuliaan Al-Quran. Meskipun kita tidak paham, tidak mengerti terjemahannya, namun dengan membaca saja kita sudah diberikan pahala yang besar dan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran ini juga mendatangkan syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Karena siapa yang rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang membacanya. Maka banyak riwayat menjelaskan para hafiz Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu jasanya tidak hancur, terpelihara dengan baik. Nah lalu bagaimana dengan kita yang tidak mampu menghafal Al-Quran secara keseluruhan? Maka dijelaskan juga dalam hadis yang lain, maka hendaklah setiap kita selesai akhir melaksanakan ibadah sholat, sebelum kita berdoa dan berzikir, kita membacakan ayat kursi. Nah ayat kursi yang kita bacakan selesai kita sholat adalah menjadi pemberi syafaat bagian dari ayat Al-Quran kepada kita-kita yang tidak bisa menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, kemudian yang baca Al-Quran manfaatnya membuat hati kita jauh menjadi tenang. Jika ada persoalan hidup yang tidak terselesaikan, atau pekerjaan kantor yang menumpuk, atau hal-hal lain yang diuji dengan masalah kepada kita, maka larilah kita kepada Al-Quran. Ketika lidah kita basah membaca Al-Quran, maka hati kita secara otomatis akan tenang dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ungkapan lain juga dijelaskan manfaat membaca Al-Quran adalah bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Memang banyak beberapa riwayat menjelaskan, diantaranya keutamaan Al-Fatihah. Nah Al-Fatihah sendiri adalah bagian dari Al-Quran, kemudian dari surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian juga surah An-Nas. Dan itu dipraktekkan Nabi Muhammad SAW untuk menyembuhkan penyakit. Karena pernah di suatu ketika para sahabat terkena penyakit, kemudian beberapa sahabatnya lain melaksanakan terapi Al-Fatihah,
membacakannya, kemudian berdoa kepada Allah untuk diberikan kesembuhan kepada sahabat yang sakit ini. Atas izin Allah, maka sahabat yang sakit ini yang dibacakan oleh sahabat-sahabat yang lain Al-Quran, termasuk dalamnya Al-Fatihah, mampu menyembuhkan. Inilah yang dikatakan kenapa Al-Quran memberikan manfaat bagi kesehatan terhadap orang-orang yang membacanya. Kemudian orang-orang yang baca Al-Quran, Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, hatinya akan dikaruniai cahaya. Nah, secara filosofi hati seseorang yang dikaruniai cahaya akan menghasilkan sikap perilaku yang baik, ya, karena hatinya sudah bersih, jiwanya sudah bersih, pikirannya sudah bersih. Maka pikiran yang baik akan menghasilkan produk yang baik, kemudian hati yang baik akan menghasilkan sangkaan-sangkaan yang baik, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, Al-Quran merupakan keagungan. Ingat, malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW menjadi Ruhul Kudus, artinya penghulu dari segala malaikat. Malaikat yang diperintahkan itu mulia tersendirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini diserahkan kepada manusia, penerimanya adalah Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, dan ajaran serta perilakunya bertahan sampai akhir zaman. Kemudian malam. Nah, ketika Al-Quran diturunkan pada waktu, maka waktu itu menjadi waktu yang luar biasa, dinamakan dengan Lailatul Qadar. Pada saat itu Al-Quran diturunkan, dan pada malam itu Al-Quran juga memberikan kebaikan. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka akan lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, itulah beberapa keistimewaan ketika Al-Quran disematkan kepada waktu, pada orang, kemudian juga kepada malaikat. Nah, alangkah bahagia kita diberikan karunia mukjizat oleh Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran yang kita baca setiap hari. Karena siapa saja yang baca Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan di sisi Allah dan akan dimuliakan di sisi Tuhannya. Ingat, kesombongan dan ketakaburan adalah awal dari kejatuhan dan kehancuran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.